Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rohimah Sumantri dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya mau jelasin peristiwa pembebasan Irian Barat secara singkat. Jadi salah satu isi perjanjian konferensi meja bundar itu kan adalah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Tapi Belanda nggak menepati keputusan itu. Makanya pemerintah Indonesia berusaha untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, cara yang dilakukan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat itu ada 2 cara, yaitu dengan cara diplomasi dan cara konfrontasi. Cara diplomasi yang dilakukan Indonesia ada yang tingkat nasional dan internasional. Untuk tingkat nasionalnya, pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi ini, Indonesia mengajukan usul kepada Belanda agar menyerahkan Irian Barat secara de jure, tapi ditolak oleh Belanda. Terus pada bulan Desember 1951, diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda yang membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, tapi ditolak. Terus pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik yang membahas masalah Irian Barat, tapi juga ditolak. Selain perjuangan diplomasi dari tingkat nasional, juga ada perjuangan diplomasi dari tingkat internasional, yaitu dalam konferensi Kolombo pada bulan April 1954, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapat dukungan. Lalu pada tahun 1954, pada sidang PBB, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat, tapi gagal karena tidak mendapat dukungan. Dan dalam KA Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Indonesia juga mengajukan masalah Irian Barat dan berhasil mendapat dukungan. Hingga pada tahun 1956, perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan karena dari pihak Belandanya sendiri itu tidak ada niatan baik untuk menyelesaikannya, sehingga pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Perjuangan konfrontasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terdapat dalam berbagai bidang. Yang pertama ada dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Nasionalisasi Djavatsche-Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang penerbangan Belanda untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang terbitan berbahasa Belanda. Yang keempat, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Yang kelima, semua perwakilan konsuler Belanda yang ada di Indonesia mulai dihentikan sejak tanggal 5 Desember 1957. Tindakan bangsa Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda semakin tegang. Bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Perjuangan konfrontasi yang kedua ada di bidang politik, yaitu pada tahun 1956, bangsa Indonesia membatalkan perjanjian konferensi meja bundar secara sepihak. Untuk mengerahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1956. Lalu pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang bertujuan untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Hubungan Indonesia dengan Belanda semakin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang ketiga adalah perjuangan konfrontasi di bidang militer. Dewan Pertahanan Nasional memutuskan Trikomando Rakyat atau Trikora yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Semakin lama, PBB mulai menunjukkan perhatiannya kepada bangsa Indonesia dengan cara mengutus salah seorang diplomat dari Amerika Serikat yang bernama Ellsworth Bunker untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Bunker mengajukan usul untuk penyelesaian masalah Irian Barat dan pemerintah Indonesia menyetujui saran dari Bunker. Tapi Belanda menolak. Kemudian Amerika Serikat menekan Belanda untuk mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda bersedia berunding dengan Indonesia dan menghasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Persetujuan New York. Berdasarkan Persetujuan New York, di Irian Barat diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Dewan Musyawarah PEPRA memutuskan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.